Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwani al-kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim dalam surah An-Naba'. Naam. Man yaqra? Tafadhal Syekh. Min al-awwal min maqasid surah. Dari mana? Min maqasid surah. من مقاصد السورة إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. Tayyib. Min maqasid surah, di antara kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surah ini, surah An-Naba', dari ayat 1 sampai ayat ke-40, ya, terkandung di dalamnya isbatul ba'thi, menetapkan adanya hari berbangkit, wal jaza, hari pembalasan, bil adillati wal barahin, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah An-Naba', kita akan banyak mendapatkan di dalam ayat-ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya adanya yaumul ba'ts, hari berbangkit, dan al-jaza, dibangkitkannya manusia kembali setelah mereka kubur, dibangkitkan ketika hari kiamat, bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah yang lain, yauma idin tuhadditsu akhbaraha, hari di mana bumi menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Ketika terjadinya hari kiamat, bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia bisa berbicara, mengabarkan semua kejadian-kejadian yang ada di atasnya. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan kecuali diceritakan oleh bumi ketika itu. Ketika yaumul ba'ts, hari berbangkit, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan semua beban yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dulu pernah hidup di atas bumi, kemudian mereka ditimbun di dalam bumi, dikeluarkan oleh bumi. Kemudian bumi pun menceritakan apa yang telah terjadi. Tidak ada satupun perbuatan Bani Adam kecuali bumi menceritakannya. Kemudian ada al-jaza, hari pembalasan. Di dalam ayat itu juga Allah sebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang sedikit sebesar zarrah, dia akan melihat amalan tersebut. Wa may ya'mal mithqala syarratin khairan yarah. Dan kejelekan sekecil apapun dia akan melihatnya. Isbatul ba'si wal jaza bil adillati wal barahin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan akhirat. Beriman ya kepada akhirat
merupakan perkara yang sangat penting. Karena keimanan terhadap akhirat ini dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Dia akan melakukan setiap perbuatan, kegiatan, aktivitasnya senantiasa dipikirkan terlebih dahulu. Apakah ini sebuah kebaikan atau keburukan? Karena dia meyakini adanya yaumul ba'ts. Dia meyakini adanya hari berbangkit dan adanya hari balasan. Bagaimana mungkin seorang yang beriman dengan adanya kejadian-kejadian ini dia melakukan kemaksiatan? Gak mungkin. Oleh karenanya kita bisa melihat para ahlul maksiat. Mengapa mereka melakukan kemaksiatan? Bisa jadi karena mereka tidak mengimani adanya hari berbangkit, tidak mengimani adanya hari pembalasan. Atau sebagian mereka mengimani itu namun keimanan mereka lemah terhadap hari akhirat. Sehingga wajar ya manusia melakukan kemaksiatan karena keimanan terhadap hari akhirat lemah, atau mungkin sama sekali tidak mengimani adanya hari berbangkit. Sebagaimana dalam surah An-Naba ini Allah ceritakan tentang kaum musyrikin, ya, yang mana mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Oleh karena itu, beriman dengan hari akhirat ini akan mempengaruhi jiwa seseorang, akan mempengaruhi keadaan seseorang. Bagaimana mungkin dia melakukan kemaksiatan sementara dia yakin adanya neraka? Bagaimana mungkin dia mengabaikan amalan sementara dia yakin adanya surga? Dia yakin tempat kembali hanya dua, surga dan neraka, dan tidak ada hari setelahnya. Dikatakan akhirat karena dia adalah hari terakhir, tidak ada hari setelah itu. Ini adalah fase kehidupan manusia yang terakhir. Apakah dia kekal di surga atau dia kekal di neraka? Oleh karenanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ini sangat urgent, penting sekali, darurat. Karena dengan itu kita berhati-hati dalam melangkah. Dengan itu kita pastikan terlebih dahulu sebelum melangkah, apakah ini menuju surga atau menuju neraka. Keyakinan inilah yang membuat kita berhati-hati. Dan tidak mungkin ini dapat dilakukan kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bil adillatil wal barahin, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Untuk meyakini adanya hari berbangkit, adanya hari balasan secara umum, hari akhirat ini harus dengan dalil, baik dengan Al-Quran maupun Sunnah, tidak dengan yang lain. Meyakini kejadian-kejadian yang ada di hari akhir nanti tidak boleh kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dengan ijtihad, tidak boleh dengan kias, tidak boleh dengan akal. Karena ini adalah perkara yang gaib, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu pun setelah Rasulnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meyakini sesuatu yang gaib, pastikan ada dalil di sana. Kalau tidak ada dalil di sana, ya, maka dilarang kita meyakininya. Kejadian-kejadian yang ada di akhirat nanti, bagaimana surga, bagaimana neraka, tidak boleh kita bangun keyakinan itu kecuali dengan dalil. Berapa banyak orang-orang yang mengarang tentang kenikmatan yang ada di surga. Dan begitu juga kita mendengar orang-orang mengarang tentang adab neraka, dikarang. Tujuannya untuk menakut-nakuti anaknya, menakut-nakuti muridnya, menakut-nakuti masyarakat agar mereka tidak bermaksiat, namun salah.
menceritakan sesuatu yang tidak ada dalil. Ini terlarang karena perkara gaib. Dari mana dia tahu? Ya, dari mana dia tahu bahwasanya kejadian itu ada di surga atau di neraka? Dia berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia sandarkan terkadang perkataan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan saja tempat duduknya di dalam neraka. Nah, jadi secara umum kandungan dari surah An-Naba ini isbatul ba'tsi wal jazai bil adillati wal barahin. Jaza berarti ada surga dan neraka. Al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Di dalam surah ini Allah Ta'ala gambarkan balasan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah dan balasan untuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan jenis amalannya. Apakah amalannya itu amalan ketaatan atau kemaksiatan? Al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Baik. Iqra awalan ayah thumma tafsir. Amma yatasaalun. Al-awwal an ayyu shay'in yatasaalu haula'il musyrikun ba'dama ba'atha Allahu ilaihim rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya? Orang-orang musyrik. Mereka saling bertanya. Biasa ketika seorang itu mendapatkan berita, maka terbagi beberapa kelompok. Sama halnya seperti kita. Ketika kita mendapatkan berita, maka sebagian kita ada yang langsung meyakininya, ada yang tidak menanggapinya, 50-50. Tunggu ada bukti baru dia respon. Ya, ada orang yang terburu-buru menolaknya. Nah, ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan ini, yatasaalun, tentunya orang-orang mukmin ketika itu yakin dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Adapun orang-orang musyrik, ya mereka saling bertanya karena ketidaktahuan mereka, karena penolakan mereka terhadap dakwah Nabi SAW yang tampak saja mereka tolak, apalagi perkara-perkara gaib. Dan sebagian orang-orang musyrik, mereka ya antara terima dengan menolak, tidak mengambil, ya tidak merespon berita tersebut, tidak menanggapi berita tersebut, apatis, masa bodoh. Sebagian mereka saling bertanya dalam rangka untuk ya menguatkan bahwasanya dakwah Nabi adalah dakwah yang bohong, menguatkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah penyihir, penyair, hanyalah pemberi berita bohong. Adapun kaum mukminin ketika itu mereka meyakininya. Jadi terhadap siapa ayat ini, amma yatasaalun? Terhadap orang-orang musyrik yang mana mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Padahal mereka meyakini adanya Allah. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah. Mereka yakin yang menciptakan alam semesta Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di banyak ayat, di antaranya dalam surah Luqman, ayat yang kelima, ayat yang ke-25 Allah mengatakan, walain sa'altahum, jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit, wal arda, dan siapa pula yang menciptakan bumi, apa jawaban mereka? La yaqulunnallah, maka mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakannya. Orang-orang musyrik meyakini adanya Allah. Berapa banyak nama mereka itu Abdullah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meyakini adanya Allah. Mereka meyakini Allah Ta'ala
ya, yang memberikan rezeki kepada mereka, menghidupkan dan mematikan mereka. Namun mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Mereka berhaji, mereka umrah, ya. Namun mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Amma yatasaalun. Mereka saling bertanya dalam masalah ini. Tapi apa yang mereka pertanyakan? Nah, an ayyi syai'in yatasaalu. Tentang apa yang mereka pertanyakan? An ayyi syai'in, sesuatu apa yang mereka pertanyakan? Haula'il musyrikun, orang-orang musyrik. Ba'dama ba'atsallahu ilaihim rasulahu sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah utus kepada mereka seorang rasul. Apa yang mereka pertanyakan? Di sini berselisih para ulama nanti, ya, apa sih yang dipertanyakan, apa sih yang diperbincangkan oleh orang-orang musyrik setelah Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal Syekh. Anin naba'il azim yas'alu ba'duhum ba'dan anil khabril azim wa huwa hadzal Qur'an al-munazzal ala rasulihim al-mutadammanu li khabaril ba'th. Anin naba'il azim. Yang mereka pertanyakan adalah berita yang besar. Mengintip Nabi SAW, mendengarkan bacaan Nabi SAW ketika Nabi Qiyamul Lail. Ya, di malam hari mereka mendengarkan, menikmati bacaan Nabi. Di siang hari mereka perangi Nabi SAW, mereka serang Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Al-Quran begitu nikmat di telinga mereka. Di malam hari mereka berusaha untuk mendengarkan bacaan Nabi. Suatu ketika Nabi tidak terbangun atau terlambat bangun, akhirnya mereka pulang. Ya, mereka pun berjumpa di tengah jalan, yang masing-masing tidak mengetahui bahwasanya setiap mereka itu mendengarkan bacaan Nabi SAW selama ini. Dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak memberitahukan kepada masyarakat kaum musyrikin. Kenapa? Kalau mereka tahu, tentunya mereka akan dicela. Ini perbuatan Abu Jahal di malam hari, mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ya, ketika Qiyamul Lail. Dan ini juga dalil bahwasanya Nabi senantiasa Qiyamul Lail. Nabi senantiasa menjaga salat malam, menjaga witir, baik ketika safar maupun ketika mukim. Oleh karenanya penuntut ilmu, mereka harus mempertahankan modal ini, di mana mereka harus jaga salat malam mereka, minimal witir, walaupun 1 rakaat. Qumil laila illa qalila. Ya, bangkit, bangun, walaupun sebentar. Dan inilah modal penuntut ilmu, modal para dai. Bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu dan seorang dai tidak memohon, meminta pertolongan kepada Allah agar mereka istiqomah di atas kebaikan ini, sementara mereka mengatakan bahwasanya mereka pengikut Nabi, pengikut orang-orang terdahulu yang saleh. Sementara orang-orang terdahulu yang saleh yang mereka ikuti senantiasa bermunajat kepada Allah di malam hari. Dan inilah modal mereka, agar mereka tetap sabar, tabah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au syi'ran, syair. Ya, mereka, sebagian mereka mengatakan ini syair. Sebagian mereka mengatakan jampi-jampi, kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh para dukun, ya, para paranormal yang mereka katakan, ya, para dukun. Au asatiril awwalin, atau dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi ada 4 di sini, ya, sifat yang mereka berikan terhadap Al-Quran. Sebagian mengatakan sihir, sebagian mengatakan syair, sebagian mengatakan kalimat-kalimat perdukunan, sebagian mengatakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu.
Ya, mereka berselisih alladzi hum fihi mukhtalifun. Berselisih mereka dalam memberikan sifat untuk Al-Qur'an. Adapun orang-orang mukmin, mereka mensifati Al-Qur'an al-huda, al-dzikra, al-furqan, ya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kelasnya. Kalla saya'lamun laisa al-amru kama za'amu saya'lamu haula'il mukadzibun bil qur'ani akibatun takdzibihim as-sayyi'ah. Kalla saya'lamun. Ya, tidak demikian. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Taib, kembali kepada tafsiran Naba tadi. Tidak demikian. Ya, kalau bagi mereka yang mentafsirkan bahwasanya An-Naba tadi adalah hari berbangkit yang mereka ingkari. Jika para ulama yang mentafsirkan bahwasanya An-Naba adalah hari berbangkit yang diingkari oleh orang musyrik, kalla saya'lamun, maka maknanya sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahui nanti bahwasanya hari berbangkit itu ada. Bagi mereka yang mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, kenabian Nabi SAW, kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan meyakini, mereka akan tahu bahwasanya Nabi yang diutus itu benar. Bagi mereka yang mentafsirkan bahwasanya ini adalah Al-Quran, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Apa yang mereka sifatkan tadi, bahwasanya Al-Quran itu sihir, bahwasanya Al-Quran itu syair, bahwasanya Al-Quran itu yakni kalimat-kalimat perdukunan atau dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, saya'lamun, kelak mereka akan tahu. Kapan ini? Nanti di akhirat. Ya, mereka akan tahu. Ini menunjukkan kematian itu dekat. Berapa lama pun mereka di dunia, maka ini hitungan di dekat dibandingkan akhirat. 100 tahun mereka hidup di dunia, ini sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Saya'lamun. Ya, nanti mereka akan tahu. Mereka akan segera tahu bahwasanya pengingkaran mereka ini adalah pengingkaran yang keliru. Laisal amru kama za'amu. Ya, sebenarnya Al-Quran yang mereka klaim ini tidak seperti apa yang mereka klaim. Al-Quran tidaklah sebagaimana yang mereka anggap. Laisal amru kama za'amu. Jadi perkaranya tidak seperti apa yang mereka anggap. Mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu syair, Al-Quran itu kalimat perdukunan, Al-Quran adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Laisal amru kama za'amu. Perkaranya tidak seperti itu. Saya'lamu haula'i al-mukadzibuna bil Qur'an. Kelak ya nanti orang-orang yang mendustakan ini, yang mendustakan Al-Qur'an. Kenapa mereka dikatakan pendusta Al-Qur'an, mendustai Al-Qur'an? Karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu sihir, padahal Al-Qur'an petunjuk. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu syair, padahal Al-Qur'an adalah kalamullah. Mereka mengatakan ini kalimat perdukunan, padahal Al-Quran adalah pembeda antara hak dengan yang batil. Mereka katakan Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, padahal Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung petunjuk ya agar mereka berjumpa dengan Rabb-nya. Akibata takdzibihim as-sayyi'ah. Mereka akan mendapatkan akibatnya atas kedustaan buruk mereka ini. Ya, apa yang mereka dustai ini, mereka akan rasakan itu nanti di akhirat. Nah, Thumma kalla saya'lamun. Thumma yata'akkadu lahum dzalik. Thumma kalla saya'lamun. Diulang. Thumma kalla saya'lamun. Ini sebagai taukid. Ya. Diulang kembali ya, kemudian sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan tahu. Summa sayata'akkadu lahum dzalik. Ya, kemudian hal itu pasti akan terjadi atas mereka. Ya, yata'akkad, pasti. Ya, lahum dzalik. Artinya mereka akan tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Sehingga nanti di akhirat, di akhir ayat, di akhir surah ini Allah katakan, ya laitani kuntu
turaba. Wahai jiwa ini lebih baik engkau jadi tanah saja. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sebelum mereka itu diazab, dicampakkan ke dalam neraka, ya, ditampakkan kepada mereka binatang-binatang yang Allah jadikan tanah setelah dihisab. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala hadapkan mereka ke neraka. Ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka teringat dengan binatang-binatang yang dijadikan tanah tadi. Sehingga mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai jiwa ini lebih baik engkau jadi tanah saja. Karena dahsyatnya kejadian di hari itu, ya, sehingga mereka ya mengatakan ya laitani. Kalimat laita ini adalah yakni harapan yang nggak mungkin terjadi. Berbeda dengan la'alla. Laita adalah keinginan yang nggak mungkin terjadi. Nah, jadi pengulangan ayat ini, ya maksudnya apa? Untuk menekankan akan terjadinya peristiwa itu. Bahwasanya mereka orang-orang kafir, ya, akan mengimani, namun pengimanan mereka itu nanti setelah hari akhirat. Ketika mereka berada di hari akhirat, keimanan ini tidak bermanfaat lagi. Ya, keimanan, ya, di mana mereka membenarkan bahwasanya hari berbangkit itu benar-benar ada setelah mereka dibangkitkan, ini tidak bermanfaat lagi keimanan itu. Kapan keimanan itu bermanfaat? Ketika mereka berada di dunia. Adapun setelah yaumul hisab, yaumul bahats, ya, maka keimanan itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Oleh karenanya, bagi kita yang hijrah kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita mengetahui agama yang benar itu, walaupun sudah ketika kita berada di umur 20, 30, 40, ini nikmat yang besar daripada kita tahu yang nanti di akhirat. Banyak orang yang mengatakan, aduh, kenapa saya tidak tahu perkara ini sejak dulu. Ini adalah penyesalan-penyesalan yang tidak bermanfaat. Yang dia harus syukuri ketika itu adalah Allah Ta'ala tunjuki dia kepada jalan yang benar sebelum dia diwafatkan. Allah beritahu kepada dia perkara-perkara yang benar sebelum dia diwafatkan. Apa jadinya ketika seorang berada di akhirat, baru dia mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan dia itu salah. Ya. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa Nabi kita, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil. Adapun masa lalu kita, ya, ini kita jadikan sebagai jalan untuk bertobat. Ingat masa lalu, astaghfirullah. Ingat masa lalu, astaghfirullah. Adapun surga itu di depan. Jangan gara-gara masa lalu, ya, kita kehilangan masa depan. Berapa banyak orang-orang yang amat menyesali masa lalunya sehingga dia lupa untuk beramal untuk masa depannya. Dan ini kekeliruan. Dan ini bagian dari talbis iblis. Disibukkan dengan masa lalu sehingga hilang masa depannya. Nah, lanjut sih. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Nah. Alam nusayyirul arda mumahhadatu lahum salihatun liistiqrarihim 'alaiha. Baik. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi terhampar? Ya, bumi terhampar. Ya, ada yang mengartikan mihada adalah bumi itu sudah dipersiapkan. Mihad maknanya dipersiapkan. Ada yang mengatakan mihad itu ini tempat untuk diletakkannya bayi.
Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita merasa nikmat. Bumi Allah ciptakan sudah ya benar-benar siap untuk manusia. Dimanapun dia berada, dia bisa bercocok tanam, dia bisa bekerja, dia bisa beraktivitas. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi yang sudah siap untuk dihuni, siap untuk dijadikan tempat bernaung, dijadikan tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk beraktivitas, untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bumi ya sudah siap untuk kita huni. Terhampar. Dimanapun kita berada, kita akan merasakan hamparan bumi tersebut. Ya. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Ya, ini nikmat. Apa jadinya kalau seandainya bumi itu terjal? Ya. Kita tidak bisa menikmati apa yang ada di atasnya. Kita bisa mendirikan bangunan, tinggal di sana. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi yang terhampar untuk kalian? Biasanya ungkapan-ungkapan seperti ini, alam naj'al arda mihada, ini maknanya apa? Pertanyaan yang telah menetapkan. Pertanyaan di situ menggunakan huruf istifham. Alam naj'al, kemudian diikuti dengan huruf nafi. Bukankah, gitu ya? Bukankah kami telah menciptakan bumi? Ini pertanyaan, namun sudah ada jawabannya di situ. Ya, bukankah kami telah menciptakan bumi yang terhampar? Ini uslub dalam bahasa Arabnya. Ya, di situ istifham dan di situ ada penetapan. Jawabannya pasti iya. Bala. Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi yang terhampar? Wallahu alam. Insyaallah taala kita lanjutkan pekan depan. Ya, kita ulangi lagi nanti di ayat yang ke-6, kemudian apa korelasi antara ayat 1 sampai 5 dengan ayat 6 dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.